Oke, karena mungkin jam udah menunjukkan pukul 19 lebih ya. Untuk webinar kita malam hari ini, mungkin saya mulai aja. Bentar. Oke, sip. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih buat yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan webinar malam hari ini melalui platform Tampil ID ya. Oke, untuk materinya webinar ini adalah containerization with Docker. Jadi nanti akan membahas cara mengkontainerisasi sebuah aplikasi menggunakan Docker. Ini akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadhani. Jadi sekarang saya adalah seorang full stack programming instructor intern di PT Bisa AI ya. Lalu saya juga mahasiswa aktif di Universitas Jember di program studi Sistem Informasi. Seperti itu. Itu untuk sedikit perkenalan diri dari saya. Oke, untuk topik-topik yang akan kita bahas pada malam hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak tapi agak padat gitu ya. Oke, memang saya sengaja padatkan. Jadi topik bahasan kita pada malam hari ini ada 5. Yang pertama, apa itu containerization? Lalu ada apa itu Docker? Kenapa kita pakai Docker? Terus nanti akan saya jelaskan dasar-dasar penggunaan Docker ya. Lalu ada memulai dengan Docker. Oke. Saya kira suara saya aman. Oke, nanti minta tolong pada teman-teman kalau apabila share screen-nya berhenti atau ada kendala lain, suara saya tidak masuk, mohon minta tolong ada yang mengingatkan ya, on mic ya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Selanjutnya, apa itu containerisasi? Nah, teman-teman pernah nggak menyiapkan proyek baru menggunakan alat virtualisasi seperti VMware atau VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi? Bisa saja Ubuntu, bisa saja Debian, bermacam-macam ya kalau di melalui VirtualBox atau VMware. Nah, itu kan berjalan di atas mesin Windows laptop kita ya biasanya. Jadi dia itu sebuah sistem virtualisasi yang tersendiri seperti itu. Lalu, nah jika pernah membuat alat virtualisasi seperti Ubuntu di VMware itu, nah kan teman-teman tahu ya betapa rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyiapkan dan menjalankan proyek kita. Nah, kadang-kadang dibutuhkan sekitar 1 jam atau lebih untuk melakukan hal tersebut. Nah, dengan adanya si containerisasi ini, konsep ini, nah kita dapat melakukan hal-hal tadi itu, setup yang rumit tadi itu dalam kurang lebih itu sekitar 30 menit dari tadinya 1 jam atau lebih, jadi kurang lebih 30 menit ya. Ini perkiraan kasarnya aja ya. Lalu Kak, gimana? Gimana? untuk share screen-nya mati. Oke, sorry sebentar. Gimana? Udah kelihatan belum? Oh, sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih instruksinya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Sorry, ada sering trouble juga ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, alat untuk melakukan kontainerisasi tadi itu namanya si Docker ini. Nah, nanti akan membuat sebuah virtualisasi yang bisa dijalankan di beberapa sistem operasi. Tapi sistem operasi kita utama yaitu tetap Windows, nggak install sistem operasi lain. Nah, fungsinya itu untuk menguji lah biasanya. Nanti kalau di sistem operasi ini berjalan nggak, sistem operasi ini jalan nggak. Nah, jadi containerisasi itu adalah proses deployment software yang menyatukan program kita itu dengan
semua file dan dependensi atau file-file yang ketergantungan yang dibutuhkan untuk berjalan di infrastruktur apapun. Nah, pada dasarnya untuk menjalankan software apapun di komputer, pada dasarnya untuk menjalankan software apapun di komputer, kita itu harus menginstal versi yang cocok dengan sistem operasi kita. Misalnya, kita memerlukan install paket software versi Windows di sistem operasi Windows. Nah, tapi dengan adanya si kontainerisasi ini, kita dapat membuat satu paket yang terdiri dari program atau kontainer yang berjalan di semua jenis perangkat atau sistem operasi. Tetapi di beberapa kontainer itu dapat berjalan pada mesin yang sama dan berbagi kernel operating system dengan kontainer lain. Nantinya masing-masing kontainer ini masing-masing si kontainer ini akan berjalan sebagai proses yang terisolasi, jadi nggak terdistract oleh proses yang lain. Nah, kontainer juga membutuhkan lebih sedikit penyimpanan atau memori daripada si virtual machine itu sendiri. Seperti saya jelaskan tadi, seperti VirtualBox atau VMware tadi ya contohnya. Lalu kontainer juga itu dapat menangani lebih banyak aplikasi dan memerlukan lebih sedikit virtual machine dan sistem operasi itu. Menangani lebih banyak tetapi memerlukan lebih sedikit virtual machine atau memerlukan sedikit resource lah intinya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum familiar dengan istilah VM tadi atau virtual machine tadi. Jadi VM ini adalah bentuk virtual dari hardware fisik yang mengubah satu server menjadi banyak server. Nah, pada gambar ini kan ada hypervisor ini ya. Nah, apa ini fungsinya? Jadi hypervisor ini memungkinkan beberapa VM itu atau virtual machine berjalan pada satu mesin. Nantinya setiap VM ini membawa peralatan sistem operasi seperti aplikasinya itu sendiri, lalu ada binary atau dan lain-lain yang mungkin tidak diperlukan untuk program kita, tetapi malah menghabiskan penyimpanan hingga puluhan giga kan. Sistem aplikasi atau binary yang tidak diperlukan tadi itu malah membebani resource. Nah, VM juga memiliki kelemahan seperti lambat dalam proses bootingnya seperti itu. Nah, ini kelemahan VM. Nah, makanya ada sih konsep container ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, seperti yang kita tahu, mengembangkan sebuah software dengan efisien itu kan penting ya, apalagi dapat diselesaikan secepat mungkin. Nah, terutama untuk dapat dijalankan di beberapa lingkungan pengembangan sekaligus. Nah, Docker ini salah satu solusinya untuk mempermudah proses tersebut. Kan bisa saja kita membuat sebuah aplikasi tetapi tidak dijalankan di sistem operasi kita aja, misal Windows, misal ingin dijalankan di beberapa sistem operasi. Nah, solusinya menggunakan Docker ini. Jadi Docker ini aplikasi untuk menyatukan berbagai file software dan dependensinya dalam sebuah wadah, atau di sini yang istilahnya itu adalah si container, agar memudahkan proses pengembangan softwarenya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan container seperti yang ditawarkan si Docker? Kan kita bisa saja nggak perlu pakai Docker. Nah, di dalam pengembangan aplikasi, developer itu memerlukan virtualisasi di server itu agar bisa berjalan di berbagai platform dengan konfigurasi hardware yang berbeda-beda. Misal, ingin dijalankan di hardware yang RAM-nya hanya 2 GB, ingin dijalankan di 16 GB, nah kan itu beda-beda. Nah, itu kan agak rumit ya untuk kita menyiapkan masing-masing konfigurasinya. Nah, oleh karena itu muncullah aplikasi Docker ini. Kalau membutuhkan banyak sistem operasi, kalau menggunakan VM tadi ya, itu kan server memerlukan resource yang besar juga. Nah, jadinya kontainer itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk virtualisasi sistem operasi
yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi kita ini, sehingga kita tidak perlu menyiapkan sistem operasi itu secara penuh seperti itu. Nah, dengan kontainer ukuran file kita ini lebih kecil dibandingkan virtualisasi yang biasa digunakan seperti pada VMware atau VirtualBox. Mungkin gitu ya, mungkin agak memusingkan, tapi saya coba jelaskan secara perlahan lah. Jadi Docker ini pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon yang digelar di Santa Clara di California. Beberapa bulan setelahnya pada tahun 2014 itu Docker itu secara resmi diluncurkan ke publik. Nah, semenjak itu Docker menjadi sangat populer di kalangan developer karena kelebihannya itu tadi sifatnya itu open source, jadi tidak perlu membayar intinya, open source. Oke, saya lanjutkan. Nah, Docker juga memiliki beberapa fitur, ada 7 di sini. Saya coba jelaskan satu-satu. Yang pertama ada Docker Engine. Docker Engine ini digunakan untuk membuat image dan kontainer. Nah, untuk istilah image sama kontainer ini akan saya coba jelaskan nanti. Ada sesinya tersendiri. Di sini coba kita cerna cara mentah dulu. Ini engine ini untuk membuat image sama kontainer. Lalu daemon. Nah, daemon ini untuk mengelola Docker image, container, network, storage volume, dan lain-lain. Juga Docker daemon ini menerima request dari Docker API dan akan memprosesnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ada lagi Docker Hub. Nah, di Docker Hub ini ada istilah lagi yaitu registry. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi ini secara singkat fitur-fiturnya. Nah, registry ini kumpulan image. Nah, Docker Hub ini salah satu platform untuk mencari image-image nanti. Lalu ada lagi Docker Compose. Nah, Docker Compose ini salah satu fitur unggulan di Docker ini yang berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer atau biasa disebut dengan multi kontainer. Nah, sehingga dapat menghemat banyak waktu. Nah, karena multi kontainer itu tadi ya. Oke, selanjutnya ada Docker Format. Ya, saya coba cek dulu. Oke, masih aman. Docker Format. Nah, seperti kita kan udah tahu dari namanya ya. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna Docker itu untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Mac di device-nya Apple ya. Oke, selanjutnya ada Docker for Linux, tentu saja untuk Linux, sama Docker for Windows, ini untuk Windows. Itu ada 3 sistem operasi utama yang paling banyak digunakan saat ini ya untuk pengembangan sebuah software. Oke, selanjutnya ada sesi yaitu kenapa kita harus pakai Docker. Kan bisa aja kita nggak perlu pakai. Docker ini memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan setelah kita menggunakan Docker. Yang pertama ada industri demand, tentu saja permintaan pasar ya. Kenapa kok banyak industri itu atau perusahaan banyak yang mulai mengadopsi Docker? Nah, karena Docker ini menawarkan lingkungan pengembangan dan production yang mirip dengan aslinya. Jadi perusahaan itu tidak perlu lagi menguji aplikasi itu di berbagai sistem yang berbeda. Dengan adanya keuntungan ini kan dapat memotong biaya operasional perusahaan juga. Biasanya digunakan untuk berlangganan server yang mahal biasanya. Lalu selanjutnya keunggulan yang selanjutnya ada isolation from the main system. Sebagai developer kita kan pernah bereksperimen dengan berbagai macam versi bahasa pemrograman ya, beserta library-nya. Misal kita ingin mengganti pada Python versi 3.7 menjadi versi sebelumnya mungkin, atau 3.0 misal. Nah, kita bisa menghapus si kontainernya saja. Misal agak awam ini istilahnya, nanti coba aja jelaskan. Nah, selanjutnya ada isi configuration. Jadi Docker ini memiliki konfigurasi yang cukup mudah dan dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang kita kembangkan. Nah, hanya dengan membuat beberapa baris kode, Docker ini akan membuat environment sendiri
yang berbeda dengan environment pada server utamanya. Jadi konfigurasinya itu mudah gitu. Lalu selanjutnya nomor 4, multi operating system. Jadi Docker ini dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Nah, hal ini dapat memudahkan pengguna dari segi fleksibilitas, lebih fleksibel, digunakan di beberapa sistem operasi. Lalu ada lagi keunggulannya yaitu continuous integration support. Jadi Docker ini disupport oleh alat continuous integration. Kalau teman-teman pernah dengar istilah continuous integration seperti saya bahas di webinar sebelumnya di DevOps, nah ini dapat diintegrasikan dengan continuous integration seperti Jenkins atau Travis, seperti itu biasanya. Lalu Docker ini dapat digunakan di mana saja nanti untuk image-nya. Jadi ada beberapa alasan mengapa pengembangan aplikasi Docker ini. Salah satunya yaitu ketika tim development dan tim operation itu berdebat seperti contoh, developer berkata kepada tim operation bahwa programnya itu dapat berjalan di mesinnya, tetapi tidak dapat berjalan ketika program sudah di deliver atau dikirim ke tim operation, atau bahkan ketika program sudah di tahap production. Nah, Docker dapat mengatasi permasalahan seperti ini. Seperti di gambar ini ya, meme ini. Misal si developer bilang ini bekerja di mesinku. Nah, ini akan di deploy. Nah, seperti itu biasanya ada di sini di developer berjalan tapi di operation tidak berjalan. Nah, solusinya itu menggunakan si Docker ini. Oke, selanjutnya ada Docker arsitektur. Jadi sebelum teman-teman belajar arsitektur Docker ini, kita harus mengetahui dua terminologi atau istilah ya, yakni image dan container yang akan kita bahas nanti. Ya, jika kita lihat pada gambar ini ya, terdapat lapisan atau layer app dan lib atau bins ini ya. Jadi pada dasarnya aplikasi atau program kita itu dibungkus bersama dengan library dan binary yang dibutuhkan. Saling tergantung gitu ya, dependensi. Tapi gimana cara Docker membungkusnya atau mewadainya? Jadi Docker ini terdapat fitur untuk membuat image di atas kernel Linux bersamaan dengan program dan library-nya. Jika kita lihat dari perspektif pemrograman berbasis objek ya, jadi image ini sih kelasnya, sedangkan kontainernya adalah turunan dari image. Seperti itu. Selanjutnya mengenai kontainer, seperti yang barusan saya jelaskan bahwa kontainer ini adalah turunan dari image. Jadi nantinya si kontainer ini mensimulasikan kebutuhan lingkungan development itu seperti aslinya. Dapat kita lihat gambar di ini ya, di ini saya kursor ini laser. Nah, aplikasi B ini dibungkus dalam sebuah kontainer. Jadi yang oranye ini 3 layer ini dalam satu kontainer. Seperti itu. Ini konsep dari Docker arsitektur. Oke. Jadi Docker ini juga menggunakan arsitektur client server. Sama halnya seperti kita yang mungkin teman-teman di sini udah biasa berkecimpung di dunia backend, masih udah paham ya tentang client dan server. Arsitektur client dan server ini. Nah, nantinya Docker client itu akan berkomunikasi dengan ini ya, client akan berkomunikasi dengan Docker daemon atau hostnya ini ya, si server ini. Jadi yang tengah ini server. Ketika sudah menginstal Docker, biasanya di dalamnya ini terdapat udah terinstall juga si Docker client sama Docker daemonnya. Jadi kita tidak perlu menginstal tersendiri ya dari client sama hostnya. Nah, nanti Docker client ini sama Docker daemon atau hostnya ini dapat berjalan di satu sistem operasi yang sama. Terus gimana caranya Docker client dan Docker daemon ini berkomunikasi? Jadi Docker client dan Docker daemon ini berkomunikasi menggunakan REST API. Jadi gini, misal si client atau kitanya ya memasukkan perintah Docker build, nanti Docker si client ini akan meneruskan ke Docker daemon. Docker daemon ini akan memproses, misal ingin pull sebuah image, nanti akan diteruskan ke sini, diregistri,
registry ini tempat penyimpanan image, nanti akan mengambil misal di sini Redis, ada image Redis, nanti di Docker pull itu akan memasukkan perintah sini, diproses oleh si Docker daemon, akan meminta image Redis, registry akan mengirimkan atau mengembalikan ke host lagi itu image-nya, misal di sini Redis. Seperti itu konsepnya atau arsitektur dari Docker. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Docker Engine. Nah, tadi udah putar-putar di Docker Engine tapi belum tahu apa itu artinya. Jadi Docker Engine ini pada dasarnya adalah inti mesin intinya yang berfungsi untuk menjalankan kontainer yang udah kita buat tadi. Karena Docker ini hanya bisa dijalankan di atas kernel Linux, maka Docker ini akan menggunakan sistem operasi Linux. Jadi kalau kita install Dockernya tadi, nah si Docker Engine ini udah ada di atau udah include di dalamnya, sehingga kita tidak perlu download lagi. Walaupun kita install si Dockernya ini di Windows atau Mac, tapi Dockernya nanti akan berjalan di virtual machine Linux atau berjalan di atas sistem operasi atau kernel Linux. Nah, seperti itu. Docker Engine. Lalu ada Docker Client. Jadi apa itu Docker Client? Jadi Docker Client ini adalah tempat untuk menuliskan perintah-perintah kita tadi. Kita sebagai user kan memasukkan perintah-perintah tadi ke si Docker Client ini. Perintah-perintah ini nantinya akan diteruskan oleh Docker Client ke server yang bernama Docker Host tadi ya. Nah, Docker Host nanti minta bantuan ke Docker daemon. Lalu Docker Host. Nah, di sini Docker Host ini bisa diartikan juga sebagai servernya. Nantinya server ini atau Docker Host ini bertugas untuk mengatur semua proses inti dari Dockernya. Docker Host ini berisi ada kontainer sama image seperti itu. Di dalam menjalankan tugasnya, si Docker Host ini dibantu oleh Docker daemon. Nah, ini Docker daemon. Ketika pengguna menggunakan Docker, misal dengan mengetik Docker container create, nah, maka perintah tersebut akan dikirim dari Docker client ke Docker daemon. Di Docker daemon, perintah tersebut akan dieksekusi dan disambungkan ke kontainer dan image yang terkait sesuai dengan perintahnya tadi yang ada dimasukkan di Docker client. Lalu ada Docker registry. Jadi di dalam Docker registry ini kita bisa menyimpan image kita, bahkan image pihak ketiga atau milik orang lain, untuk kita gunakan di Docker agar bisa digunakan. Jadi tidak perlu membuat sendiri. Contohnya adalah si Docker Hub. Ini logonya Docker Hub, sama ya, sama Docker, logonya Docker. Jadi Docker image yang kita simpan di Docker registry ini dapat kita gunakan oleh si Docker daemon selama masih terkoneksi dengan si Docker registry. Selama ini masih tersambung, masih bisa digunakan. Nah, ini si Docker akan mengambil dari sini image-nya. Ini image. Jadi paket-paket software ini namanya image, kebutuhannya. Kalau akan diambil atau di-pull ke dalam image kita yang ada di host. Sebenarnya kita bisa membuat Docker registry kita sendiri, tapi di sini kita bisa menggunakan Docker registry yang udah ada, sehingga kita tidak perlu repot-repot membuatnya sendiri. Contohnya adalah yang pertama Docker Hub. Ini yang paling familiar dan ini tempat platform untuk bertukar registry yang paling besar, paling banyak digunakan. Lalu ada lagi miliknya DigitalOcean, yaitu DigitalOcean Container Registry. Lalu ada lagi Google Cloud Container Registry. Lalu ada Amazon Elastic Container Registry atau bisa disebut Amazon ECR. Lalu ada Azure Container Registry, ini miliknya si Microsoft. Nanti di dalam registry ini tadi akan tersedia teknologi-teknologi terkenal seperti PHP, MySQL, Nginx, Python, Golang, dan lain-lain. Itu bisa diambil. Nah, konsep registry ini mirip dengan
konsepnya GitHub, dimana registry ini kita bisa pull atau download sama push atau upload image kita ke dalamnya, jadi bisa secara bebas, komunitas lah intinya. Oke, yang selanjutnya kita tadi kan udah banyak banget menyinggung tentang image, tapi kan kita belum tahu apa itu image. Jadi image itu konsepnya itu mirip seperti installer aplikasi yang biasanya di Windows. Kalau di Windows itu memiliki format seperti .exe biasa ya, executable atau .msi atau singkatannya itu Microsoft Installer biasanya. Kan teman-teman kalau download program pasti installernya kalau enggak exe ya MSI biasanya. Dimana di dalam Docker image ini terdapat aplikasi dan dependensi. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan virtual machine kan perlu ya ada sistem operasi di dalamnya. Nah, kalau di Docker image kita tidak perlu memerlukan sistem operasi, isinya hanya aplikasi dan dependensinya saja. Sebelum kita menjalankan aplikasi, kita perlu menentukan terlebih dahulu Docker image apa saja yang akan digunakan. Contohnya, ketika kita menjalankan aplikasi yang memerlukan PostgreSQL untuk database-nya, nah kita tinggal mengambil Postgres image ini tadi, PostgreSQL image tadi dari penyedia image tadi, yaitu registry tadi ya. Ada Docker Hub tadi. Selanjutnya Docker Container. Kita juga udah banyak banget bahas Docker Container tadi. Kita akan bahas sedikit. Bentar ya, cek masih aman. Oke, selanjutnya ada Docker Container, tetap menggunakan konsep kontainerisasi yang tadi. Jika Docker image tadi adalah installernya, jadi kontainer ini adalah aplikasi installannya. Oke, sip. Jadi satu image itu dapat digunakan untuk membuat beberapa kontainer, tetapi dengan syarat nama masing-masing kontainernya itu harus berbeda. Seperti itu. Ya, kita akan sedikit mulai cara menggunakan Dockernya ini. Karena Windows ini tidak dibangun menggunakan kernel Linux, nantinya si Docker ini akan menginstal VM atau virtual machine terlebih dahulu, kemudian menginstal mesin Docker di dalamnya. Satu-satunya constraint atau batasan dengan Docker yang dijalankan di Windows adalah tidak mendukung versi Windows sebelum Windows 10. Jadi teman-teman kalau sistem Windows-nya atau sistem operasinya itu masih di bawah Windows 10, saya menyarankan menggunakan VMware dari Ubuntu atau upgrade lah. Ini udah 2022 masih pakai Windows 8. Silakan install di sini ya. Kalau yang belum nanti langsung dibuka aja. Oke, setelah diinstal, kita buka si Docker Docker desktop. Kita bisa buka melalui terminal atau PowerShell atau command prompt bisa. Di sini saya pakai command prompt untuk mengecek versi atau udah terinstall belum sih Dockernya tadi di device kita. Itu menggunakan perintah docker version. Kita ketikkan saja docker version, kita klik enter, nanti akan keluar seperti ini. Ada informasi mengenai Docker kita tadi yang sudah berjalan. Nah, di sini udah ada engine-nya, ada container, ada ini dan lain-lain lah. Bisa dicek versi-versinya. Lalu untuk membuat kita iseng-iseng atau mencoba membuat Hello World dengan Docker, itu Docker juga menyediakan, yaitu dengan perintah docker run hello world. Nanti akan keluar seperti ini, hello world menggunakan Docker. Ini agak iseng-iseng aja sih. Lalu
kan kita tadi udah bahas mengenai image, registry, container dan lain-lain ya. Nah, lalu gimana caranya pull atau download sebuah image dari registry, contohnya Docker Hub. Nah, kita tinggal memasukkan perintah sederhana banget seperti ini. Seperti contohnya docker pull nginx .2 latest. Latest ini versinya ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam versi dari si nginx. Ini kita menggunakan versi yang paling terakhir, paling terbaru. Nah, nanti akan si Dockernya akan mengunduh, atau istilahnya di sini pull, itu akan mengunduh si library atau image nginx ini. Nah, di pull. Setelah selesai akan seperti ini tampilannya. Nah, dari mana kita dapat image tadi? Ya, dapat dari si Docker Hub ini. Ini Docker Hub. Ini ada sekitar 10.000 image yang tersedia. Ini open source juga. Teman-teman bisa langsung ngambil dari sini untuk image-nya. Ini sih Docker Hub. Misal di sini ada Alpine, ada BUSYBOX, ada nginx, ada sistem operasi Ubuntu, itu bebas. Lalu untuk menampilkan daftar image-nya ya, itu menggunakan Docker image. Jadi image ini bukan gambar, tapi seperti saya jelaskan tadi, yaitu si installernya atau paket-paketnya. Menampilkan daftarnya ya menggunakan perintah docker image. Lalu ini akan ditampilkan beberapa image yang udah terinstall di sistem kita. Nah, ini ada nginx sama Alpine atau Git. Contohnya lagi, kita ingin mengambil atau spesifik terhadap satu image, tinggal nambahkan di belakangnya docker image Java. Misal kita ingin melihat image Java, tinggal masukkan saja di akhir. Nanti di sini semisal kita memiliki berbagai macam atau beberapa versi si Java-nya, ini akan tampil di sini ada 3. Ada versi 8, versi 7 sama si latest ini. Ini tag ini maksudnya versinya ya. Ada image ID, created-nya kapan, size-nya berapa. Di sini karena Java juga besar, jadi juga besar juga di sini. Lalu untuk menghapus sebuah image yang sudah ada di sistem kita bisa menggunakan perintah docker image rm. Ini option sama image. Contohnya docker image rm remove, artinya singkatan dari remove. nginx misal akan dihapus dari sistem kita, nanti akan terhapus secara otomatis. Lalu membuat kontainer dari image. Kita kan tadi bisa membuat sebanyak kontainer dari image dengan syarat namanya itu harus berbeda-beda. Perintahnya adalah dengan docker container create. Nanti akan dibuatkan sebuah kontainer dari sebuah image. Untuk menampilkan semua kontainer ya, yang berjalan maupun belum berjalan, ini untuk mengetahui berjalan atau belum, ini ada di status ini. Kalau dia masih created, ini masih belum. Nah, kalau udah run atau running, nanti akan berjalan. Nah, di sini karena belum berjalan, statusnya masih created. Nah, ini ada container ID, image, nginx yang versi terakhir. Lalu ada created 4 menit yang lalu, status, names-nya nginx server. Lalu untuk menjalankan sebuah kontainer, kan tadi masih belum jalan ya. Untuk menjalankan, kita tinggal start ya, docker container start nginx server nginx server, seperti itu untuk menjalankan kontainernya. Nanti kalau udah berjalan, nanti di statusnya di sini akan running. Untuk menghentikan kontainer yang berjalan, kita menggunakan perintah docker container stop nginx server. Nanti akan
tampil tulisannya di sini. Ini balasan dari terminalnya. Kita perintahnya ini yang putih ini. Oke, ada lagi terminologi atau istilah yaitu Dockerfile. Kita udah sedikit nyerempet ke implementasi ini. Jadi Dockerfile ini adalah file teks yang berisi semua perintah yang bisa dijalankan oleh user pada baris perintah untuk membuat image contohnya. Nah, ini mencakup semua instruksi yang diperlukan oleh Docker untuk membangun image. Nanti Dockerfile ini akan kita memasukkan kodenya di sini, akan di-build dalam sebuah Docker image. Dan nanti Docker image-nya akan membuat sebuah kontainer lalu dijalankan. Atau mungkin Docker image ini mau disimpan di registry juga boleh, tergantung kebutuhan, tergantung tujuan kita membangun image ini untuk apa gitu. Nah, ada beberapa keyword atau perintah-perintah yang dapat dimasukkan di dalam Dockerfile kita. Contohnya di sini ada arg, ini digunakan untuk menentukan variabel yang dapat dilewati saat build time. Ada from yang adalah image dasar untuk membuat atau membangun image baru. Lalu ada label, digunakan untuk menambahkan metadata ke image seperti deskripsi, versi, author, dan lain-lain. Ada run ini perintah yang ditentukan dalam instruksi ini akan dieksekusi selama proses build. Setiap instruksi run akan membuat layer baru di atas image yang saat ini. Lalu ada add, digunakan untuk menyalin file dan directory dari sumber yang ditentukan ketujuan, yang ditentukan pada image Docker. Sumbernya adalah berupa file atau directory lokal, atau bisa juga menggunakan URL. Lalu ada lagi copy ini sama aja dengan add, tetapi sumbernya itu hanya berupa file atau directory lokal. Lalu ada env. Nah, ini instruksi ini digunakan untuk mendefinisikan environment variable. Ada cmd, digunakan untuk menentukan perintah yang akan dieksekusi ketika kita menjalankan sebuah kontainer. Lalu ada entry point ini sama aja dengan cmd untuk mendefinisikan perintah apa yang dieksekusi ketika menjalankan sebuah kontainer. Ada workdir, ini digunakan untuk menetapkan direktori kerja saat ini untuk instruksi run, cmd, dan lain-lain. Ada user, digunakan untuk menetapkan nama user atau ID-nya. Ada volume untuk memasang direktori mesin host ke kontainer. Ada expose, digunakan untuk menentukan port tempat kontainer dijalankan di runtime. Saya lanjut. Ada namanya Docker workflow. Docker workflow ini alur kerja saat kita menjalankan atau bekerja menggunakan Docker. Yang pertama, kita seperti biasa, coding program kita itu seperti biasa. Tapi jangan lupa untuk menginstal ekstensi khusus Docker yang ada di Visual Studio Code. Kalau yang pakai Visual Studio Code ya, silakan diinstal ekstensinya. Biasanya ada di sebelah kiri biasanya. Kalau udah ada, kode seperti biasa. Selanjutnya adalah kita menulis Dockerfile tadi yang kita singgung sedikit. Nah, Dockerfile ini digunakan untuk menulis perintah untuk membuat image tadi ya, udah saya jelaskan. Nah, setelah itu kita jalankan Dockerfile-nya agar terbuat sebuah image yang sesuai kebutuhan kita. Untuk setiap pelayanan di aplikasi kita perlu membuat image terkait. Jika aplikasi kita terdiri dari satu layanan atau aplikasi web, kita hanya memerlukan satu image. Kalau banyak ya, sesuai kebutuhannya lah layanannya. Nah, setelah itu kita menentukan layanan-layanan yang diperlukan untuk menggunakan si Docker Compose. Nah, jadi Docker Compose ini fungsinya untuk mengkonfigurasi dependensi dan runtime. Lalu Docker Compose dibuat ini menggunakan format YAML dan diletakkan di root foldernya, di bagian luar foldernya lah, di root folder. Setelah itu kita running kontainer kita tadi.
dan mulai testing aplikasi kita. Apa kodenya tadi berjalan di Ubuntu versi ini misal, lalu RAM-nya segini, storage-nya segini, CPU-nya apa, nah itu bisa dimodifikasi atau di testing lah. Setelah dirasa cukup, kita bisa push kode kita tadi di lingkungan produksi atau production. Nah, jika perlu adanya perbaikan, kita ulangi lagi saja prosesnya ke atas ini. Jika masih ada yang perlu diperbaiki ya, kalau udah ya selesai, berarti udah di release, di deploy. Oke, lalu untuk jadi Docker ini bisa juga diintegrasikan dengan beberapa layanan cloud atau layanan server cloud ya, layanan awan. Di sini ada beberapa contohnya. Layanan cloud ada bisa AWS, ada Azure, ini milik Microsoft. Lalu ada Google Cloud milik Google. Lalu ada Alibaba, Salesforce, Dell, IBM, DigitalOcean. Nah ini Adobe Creative sama sih Dropbox bisa diintegrasikan sih Docker tadi. Oke, dari pembahasan kita tadi mengenai konsep kontainerisasi, apa itu Docker, kenapa kita harus menggunakan Docker, dasar-dasar Docker, hingga kita tadi sedikit paham mengenai cara menginstal dan workflow menggunakan Docker. Jadi pada dasarnya Docker ini digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Dengan Docker Container, kita memiliki tempat untuk menguji aplikasi di berbagai perangkat. Tidak hanya itu, kita juga akan menghemat resource server karena Docker Container ini memiliki ukuran sangat kecil. Itu ya. Seperti yang udah kita pahami, dengan cara ini aplikasi kita ini menjadi lebih mudah di deploy. Tidak perlu lagi repot-repot menginstal Java SDK misal, atau database MySQL, lalu mengkonfigurasi user atau password database, membuat database dan lain-lain. Nah, instalasi kita ini di atas ini juga memisahkan antara host aplikasi dan host database. Walaupun secara fisik itu masih berada di mesin yang sama, kan tetapi aplikasi kita ini masih melihat database ini berada di mesin yang berbeda. Nah, agar pengembangan aplikasi kita ini menjadi lebih efisien, jadi penggunaan Docker ini harus didukung oleh server yang stabil. Nah, dengan adanya Docker ini, kita sebagai developer ini bisa mendeliver bukan saja aplikasi kita, tapi lengkap dengan environment tempat dia dijalankan. Misal kita udah buat aplikasi satu yang dijalankan di Ubuntu, Debian, atau mungkin di Kali Linux mungkin, atau sistem operasi yang lain mungkin. Nah, sehingga tim operasi ini bisa langsung menjalankan atau merilis atau mendeploynya dengan mudah. Jadi mereka ini tim operation tinggal memilih, atau tim DevOps-nya itu tinggal memilih provider hosting yang cocok untuk digunakan perusahaan. Nah, tinggal gitu aja. Jadi yang menentukan si developer, nanti si DevOps akan tinggal memilih provider hosting yang cocok untuk digunakan. Seperti itu. Untuk materi Docker ini memang lanjutan dari materi webinar saya yang kemarin yang judul Introduction to DevOps. Jadi DevOps itu bagian belakang atau arsitektur dari sebuah aplikasi kita. Aplikasi yang besar itu pasti arsitekturnya juga baik juga. Tidak hanya kodenya yang baik, tapi arsitekturnya juga baik. Seperti server, di manage aplikasi-aplikasi tadi, service yang banyak tadi. Nah, seperti itu ya untuk Docker. Oke, mungkin itu tadi sih pembahasan lengkap, singkat, tapi agak apa ya, agak padat memang materinya mengenai Docker. Nah, untuk follow up materi kita tadi bisa kontak saya di Instagram atau LinkedIn saya di sini. Bisa dicek, di follow kalau bisa. Oke, terakhir
Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman mengenai pembahasan kita tadi mengenai kontainerisasi menggunakan Docker? Mungkin ada pertanyaan? Ada 6 orang di sini. Oke, ada pertanyaan di sini. Saya coba tutup share screen dulu. Dari Rifki Maulana, izin bertanya Kak, kalau kita bekerja sebagai front end dev atau back end dev, apa kita perlu menginstal Docker? Jadi Docker ini paling banyak digunakan oleh tim yang berhubungan dengan sisi belakang sebuah website ya, atau program aplikasi. Jadi biasanya itu yang menggunakan itu kalau nggak back end, kalau seorang full stack pasti biasanya juga pakai nanti si back end ini, atau orang yang mengkonfigurasi bagian belakang dari sebuah website atau aplikasi. Kita kan testing juga tuh. Mungkin kalau ada tim testernya sendiri ya nggak apa-apa, tapi biasanya yang testing itu si back endnya itu sendiri. Apa nanti misal akan dijalankan di sistem operasi apa, nah itu bisa di konfigurasi oleh atau ditentukan terlebih dahulu deh oleh si backend. Nanti si DevOps atau orang-orang yang ada di bagian deploy atau yang akan merilis aplikasi kita untuk dijalankan di server untuk bisa dinikmati oleh semua pengguna atau klien. Nah itu kan orang yang bagian DevOps tuh. Nah itu nanti dia tinggal tinggal milih provider hosting cocok. Nanti sistem operasinya kan udah dicek apa udah berjalan di operasi sistem operasi yang lain-lain seperti itu. Apakah front end menurut saya nggak perlu, back end perlulah sedikit belajar, atau mungkin kalau perusahaannya udah besar mungkinlah bisa mengadopsi si Docker ini. Kalau layanan-layanan ada banyak, seperti kalau kita buka di aplikasi Gojek itu kan banyak sekali, ada GoCar, GoRide, GoFood, apalagi GoTix, kan banyak banget itu layanan-layanannya. Nah kita tinggal integrasikan menjadi satu menggunakan Docker ini. Oh ya, sebenarnya Docker ini bisa istilahnya itu diorkestrasikan itu menggunakan si Kubernetes. Jadi Kubernetes itu untuk orkestrasikan kontainer-kontainer yang udah kita buat tadi, atau dikelola lah intinya orkestrasi itu. Jangan tanya tentang Kubernetes karena saya belum belajar ke sana ya. Oke, seperti itu. Oke, dari Kak Muhammad Hidayatur Rahman. Ini daging banget Kak materinya. Bisa aja nih Kak. Tanya dong Kak, berarti kalau pakai Docker ini kita bisa mempercepat fase development sama deployment ya? Ya, tentu saja iya, karena kan tim development sama tim operation itu kan saling bekerja sama ya. Kalau di perusahaan atau di divisi IT itu biasanya tim pengembang itu atau tim development akan bekerja sama dengan tim operation. Tentu saja dengan adanya Docker ini kita tidak perlu tadi menginstal VMware atau menginstal VirtualBox, lalu di dalamnya menginstal sistem operasi Ubuntu atau menginstal sistem operasi Debian dan lain-lain untuk hanya menguji aplikasi kita apakah berjalan atau tidak. Nah seperti itu. Jadi kalau pakai si Docker ini kita tidak perlu menginstal lagi namanya VMware, VirtualBox itu tadi. Lalu kita tinggal jalankan aplikasi kita itu di Docker ini tadi, seperti itu kontainernya. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu hanya untuk men-setup virtual machine seperti itu atau VM. Mungkin seperti itu pertanyaan dari Kak Muhammad Hidayatur. Mungkin ada follow up mengenai jawaban saya tadi, bisa ditanyakan ulang. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rifki Maulana. Kemarin saya sudah coba mempelajari Docker dan sudah menginstalnya, tapi muncul error seperti ini, processor does not have required virtualization capabilities ketika ngerun Dockernya. Waduh, ini kok not required
mungkin anu ya apa eh, apa tentu saja dari pesannya ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu eh, prosesornya itu tidak apa ya, tidak memenuhi requirementnya untuk melakukan virtualisasi ketika ngerun. Mungkin ini deh apa, Docker ini kan termasuk aplikasi yang berat ya. Biasanya itu ya ada, coba ada bantuan jawaban ini, kayaknya itu versi OS-nya tidak support kan. Oke, sebelumnya Rifki Maulana ini pakai operating system apa ya, sama prosesornya apa, boleh dijawab. Ya, Windows berapa mungkin? Oh, Windows 10 ya. Mungkin saya kurang tahu pasti ya jawabannya. Untuk jawabannya mungkin ini dari kekurangan hardwarenya ya, mungkin belum mumpuni, mungkin ini asumsi saya pribadi. Untuk prosesornya does not have required virtualization capability. Jadi untuk melakukan virtualisasi sistem operasi di Windows itu kan agak berat ya, apalagi uh, apa dua, karena kan konsepnya itu menjalankan dua sistem operasi secara bebarengan gitu kan. Jadi mungkin agak prosesornya belum mumpuni, atau kesalahan dari Windowsnya, untuk asumsi dari saya mungkin. Ini dari ada instruksi dari Rifki. Nah, itu ada bantuan dari Kaida, mungkin itu dicoba. Oke, jadi kalau saya lihat di forumnya Docker ini, itu cara sebelumnya harus biasanya harus mengaktifkan Hyper-V biasanya. Lalu tapi kemarin saya nggak perlu mengaktifkan sih, mungkin saya pakai Windows 11 sudah aktif otomatis. Nah, saya coba sedikit baca. Ya, itu ada tutorialnya juga ya, lengkap. Nanti bisa review apa, cek di tutorialnya. Mungkin seperti itu pertanyaan dari Rifki tadi mengenai apa, Dockernya muncul pesan error. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih penasaran tentang topik kita hari ini, ada yang ditanyakan, mungkin dari Rifki juga boleh tanya lagi. Nah, itu hypervisornya mungkin diaktifkan dulu, di enable dulu.
terkadang beberapa fitur yang ada di Windows itu tidak semua bisa bisa diakses. Misal kemarin kan saya coba fitur apa gitu saya lupa. Nah itu tidak bisa karena Windows saya itu yang Windows 11 itu Windows 11 yang home, bukan yang Pro. Jadi beberapa fitur-fitur yang ada di Windows itu kadang dipotong atau istilahnya itu disunat, jadi enggak semua fitur yang ada di Windows Pro itu bisa digunakan. Biasanya seperti itu sih kalau ada kurang. Tapi selain kalau di fiturnya dipotong, kalau saya browsing di internet itu biasanya ada untuk solusinya. Jika terdapat fitur yang enggak ada, itu nanti ada solusinya, kita bisa install tersendiri biasanya. Kemarin saya coba fitur apa gitu lupa saya, itu saya tinggal nambahkan sendiri sih, kurang lebih seperti itu ya. Dicoba-coba lagi ya untuk Rifki. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang materi kita tadi, teman-teman yang lain. Saya tunggu sampai jam 8 mungkin jam 20 WIB. Oke, sama-sama buat Rifki. Nah ini saya suka semangatnya nih, langsung mencoba ini. Tapi kemarin ding, berarti udah mencoba sebelum saya membahas Docker ini. Oke, terima kasih, sama-sama. Oke, tetap semangat buat teman-teman mempelajari teknologi-teknologi baru, karena yang namanya dunia IT ini nggak ada ujungnya. Muncul tiap hari teknologi-teknologi baru, tiap hari belajar teknologi baru. Jadi kalau ingin berkarir di dunia IT itu istilahnya itu lifetime learner. Di tiap hari seumur hidup kita harus belajar, nggak ada ujungnya, seperti itu ya. Kalau mungkin ditemui error waktu kode mungkin, atau di aplikasi yang kita error, nah itu sebisa mungkin penanggulangan pertama buat teman-teman itu adalah browsing ya. Tentu saja browsing, biasanya itu salah satu requirement untuk browsing adalah paham bahasa Inggris. Nah kalau sulit bahasa Inggris juga susah juga untuk mencari solusi-solusi yang mungkin ditemukan di internet. Nah setelah kita mencari solusi di internet tapi nggak ketemu, nah kita bisa tanya di beberapa komunitas sesuai dengan teknologinya. Misal kita mempunyai error di Docker ini, lalu kita coba cari komunitas, mungkin di Discord atau Telegram, atau mungkin pilihan paling terakhir mungkin di Facebook misal. Nah di sana biasanya ada komunitas-komunitas. Nah itu pilihan terakhir setelah kita browsing tapi nggak ada jawabannya. Nah itu pilihan terakhirnya adalah untuk bertanya di komunitas, atau bertanya di event-event seperti ini, di webinar-webinar ini. Nah ini kesempatan buat teman-teman untuk bertanya seperti itu. Oke, ini ilmu baru buat saya. Kayaknya seru banget pakai Docker. Oke, seru banget ya tentunya untuk Docker. Sebenarnya Docker ini pijaan awal kita untuk paham tentang dunia DevOps ya. Karena DevOps ini kalau dipahami lebih dalam itu banyak banget untuk dipelajari. Mungkin saran dari saya ya, kalau pengen berkarir di backend ya backend aja, front end aja, DevOps ya DevOps aja. Nah kalau materi-materi ini sekedar tahulah lapisan-lapisan luarnya, fungsinya apa, nanti di dalamnya ada apa aja.
tujuannya apa, kalau keunggulannya apa aja. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa memilih lah untuk next proyek kita supaya performanya lebih stabil, diadopsi teknologi apa nih. Nah, bisa seperti itu. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman mengenai topik webinar kita hari ini, Docker. Mungkin banyak yang pertama kali dengar juga di sini. Jadi tadi agak ambil lapisan-lapisan luarnya aja lah. Sebenarnya masih banyak, ada Docker log, dapat tadi ya apa Docker compose. Kalau dipelajari lebih dalam masih banyak, tapi kan tadi sini niatnya untuk sekedar tahu ya, seperti itu. Karena ini webinar bukan kursus. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, saya tunggu. Oke, bias ini ya, kalau di sistem operasi, bias ini yang berperan untuk bagian GUI atau Graphical User Interface. Jadi yang misal kita ingin kita pertama kali menyalakan komputer ya contohnya, atau laptop kita lah, ada contoh mudahnya. Nah, untuk biasanya tuh ada di BIOS itu ada opsi kita mau booting laptop kita itu pakai sistem operasi yang mana. Misal di komputer kita itu udah terinstall Windows sama Linux, Ubuntu misal. Nah, kita kalau masuk di menu BIOS, nanti masuknya atau booting komputer kita itu menggunakan apa, sistem operasi apa, kita bisa milih. Lalu ada juga fitur untuk mengkonfigurasi VRAM, virtual RAM. Biasanya saya otak-atik VRAM saya kan ini berbagi memori dengan RAM, jadi saya gak otak-atik di BIOS menggunakan apa tadi ya, buffer memori kalau nggak saya istilahnya. BIOS itu untuk menjembatani antara hardware kita atau komputer kita itu kan, kalau nggak ada BIOS, nggak ada sistem operasi kan nggak bisa berjalan apa-apa tuh. Nah, BIOS ini kalau terminal definisinya kayak kurang tapi tujuannya itu tadi untuk menjalankan sistem operasi kita agar berjalan di device kita tentunya. Oke, seperti itu pertanyaan dari Rifki Maulana. Mungkin ada pertanyaan lagi, bebas pertanyaan dari teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rizky Dayatullah. Apa Docker cara kerjanya sama kayak emulator? Jadi gini, kalau emulator itu bisa dikomparasi atau apple to apple itu dengan virtual machine, seperti yang saya bahas tadi. Ada contohnya itu VMware, VirtualBox. Nah, itu kan kita bisa menjalankan sistem operasi di dalamnya. Sama halnya seperti emulator. Nah, emulator ini untuk menjalankan game kan ya. Biasanya emulator PS2 atau PS3 untuk bisa dijalankan di HP atau di laptop kita. Nah, Docker ini perkembangan atau kan kalau virtual machine itu kan berat. Nah, ada solusinya, yaitu menggunakan teknologi Docker ini. Sebenarnya dulu itu sebelum adanya Docker, semua pengembang itu kalau menguji programnya atau aplikasinya itu yang menggunakan VM, virtual machine. Tapi dengan semenjak adanya Docker, karena ini kan ringan banget, ya nggak ringan banget juga sih, tapi lebih ringan daripada virtual machine pada umumnya. Jadi memilih Docker ini. Nah, kalau dibandingkan emulator ini seperti virtual machine, nah kalau Docker ini kalau dikomparasi atau Apple ini apa ya, mungkin versi ringannya dari emulator gitu mungkin kalau dijelaskan secara rinci, mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin, atau Rizky masih kurang paham tentang jawaban saya tadi, mungkin bisa di instruksi atau disanggah, boleh saja. Kita di sini sifatnya hanya
berdiskusi, jadi tidak pembicaraan satu arah. Oke, sama-sama buat Rizky. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Saya tunggu 30 detik lah, biar nggak lama-lama. Langsung ditanyakan aja. Buat teman-teman masih penasaran tentang materi-materi kita tadi. Bebas, nggak ada batasan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran tamu bisa langsung mengambil sertifnya, Kak. Nah, ini kan sistemnya ditampil ini saya kurang paham juga ya, detailnya kayak apa, prosesnya kayak gimana. Nah, setelah pembelajaran tamu ini berakhir, nanti silakan isi kuesionernya. Biasanya kan ada tunggu apa, sertifikat dari apa gitu, saya lupa ya. Nah, biasanya itu agak menunggu lama tuh. Nah, saya kurang tahu nunggu apa, itu kurang tahu. Jadi silakan ditunggu aja. Nanti kalau teman-teman butuh validasi bahwa saya lo udah pernah mengikuti apa, mengikuti ini webinar, tinggal tunjukin screenshotnya aja sih, seperti itu. Kalau nggak ada sertifikatnya, sertifikat pasti muncul, tapi saya kurang tahu kapan munculnya, jadi nggak tentu gitu, saya juga bingung. Oke, nah, jadi ditunggu aja ya, mohon bersabar. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman sebelum saya akhiri